Di video kali ini saya akan membahas suatu materi yang bernama linked list. Mungkin kita langsung saja masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu linked list? Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node, yang dimana setiap node-node ini memiliki dua bagian utama, yaitu ada data dan next. Data adalah tempat menyimpan nilai atau informasi yang ingin disimpan. Sedangkan kalau next, ia merupakan pointer atau referensi ke node-node atau data berikutnya. Linked list sangat fleksibel karena ukurannya yang dinamis, yang berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Yang selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan linked list? Mungkin dibanding dengan array, kenapa kita harus menggunakan linked list ini? Yang pertama, yaitu ukurannya yang dinamis. Nah, kita bisa terus menambahkan atau menghapus node tanpa harus menentukan ukuran awal atau length seperti pada array. Yang kedua, penambahan atau penghapusan dapat dengan mudah. Proses penambahan atau penghapusan node di tengah linked list lebih mudah dibandingkan array. Yang ketiga, yaitu kita tidak perlu memerlukan ruang kosong. Di setiap node dalam linked list hanya menyimpan data dan pointer ke node berikutnya, sehingga tak ada ruang kosong yang tidak terpakai. Karena kalau di array itu ketika kita menghapus data, maka ruangannya tetap ada, namun hanya isinya saja yang kosong. Yang selanjutnya yaitu kapan kita bisa menggunakan linked list. Yaitu yang pertama ketika kita tidak tahu pasti berapa banyak data yang akan disimpan. Misalnya kita ingin menyimpan data player yang jumlahnya itu ratusan. Yang dimana kita suatu saat juga bakal menambahkan nih data-data baru. Sedangkan kita tidak tahu nih berapa data baru, berapa total data keseluruhannya. Yang kedua, yaitu ketika kita sering melakukan penambahan atau penghapusan data di tengah-tengah struktur data. Misalnya dalam data-data pemain atau nama-nama pemain, list-list pemain ini ada yang ingin kita hapus di tengah-tengah atau justru ada pemain baru yang ingin bergabung dan datanya ingin kita masukkan di tengah-tengah. Yang ketiga, yaitu ketika kita membutuhkan struktur data yang dapat berubah ukurannya secara dinamis. Yang selanjutnya kita masuk ke penggambaran seperti apa sih linked list itu. Jadi jika diibaratkan linked list ini sebagai sebuah kereta beserta gerbong-gerbong ini, yang dimana teori dari linked list ini kita bisa menambahkan data baru atau menghapus data yang sudah ada. Misalnya ketika kita ingin menghapus data pada linked list, ya udah tinggal kita hapus saja seperti ini. Atau justru ketika kita ingin menambahkan sebuah data baru, ya udah tinggal kita tambahkan saja, misalnya seperti ini. Nah, enaknya linked list ini dia bisa menghapus atau menambahkan data di tengah-tengah. Dan kita juga tidak perlu tahu juga nih batas akhir dari data tersebut. Dan juga di sini ini diibaratkan sebagai data, sedangkan sambungan ini atau pointer atau referensi ini kita sebut sebagai next. Mungkin ini aja penggambaran singkat mengenai linked list. Mungkin langsung saja kita masuk ke prakteknya dalam pengkodean. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pemrogramannya. Yang pertama-tama kita kita masukkan dulu kelas dengan nama task. Kemudian kita masukkan constructor dengan parameter description. Dan selain description, kita juga mempunyai next, yang dimana next ini, this next ini sama dengan null, yang artinya untuk sementara kita buat kosong terlebih dahulu, yang nantinya akan kita gunakan untuk menginput atau menambahkan sebuah data. Yang selanjutnya yaitu kita membuat kelas yang kedua, yaitu task list, yang dimana task list ini menampung kelas task ini. Yang secara singkat mungkin di dalam task list ini terdapat kelas task.
Dan di kelas task ini memiliki constructor, dan juga constructor ini harus memiliki head. Dan di head ini kita masukkan null. Dan juga di dalam kelas tasklist ini terdapat sebuah function atau kita menambahkan sebuah function yang bernama add task. Dan juga kita tidak lupa untuk menambahkan parameter description. Karena di kelas task ini juga terdapat constructor dengan parameter description. Dan juga di dalam add task ini kita menambahkan sebuah konstanta new text, di mana new ini artinya kita menambahkan sebuah task baru dari parameter yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengkondisian, di mana jika tidak this head, maka buat new test atau tes baru. Perlu diketahui bahwa jika di sini ada tanda seru, berarti dia menggambarkan atau mendefinisikan negasi, yang artinya kebalikan. Dan else, let current sama dengan this head, jika ini sudah ada, maka tetap printkan, namun tetap tambahkan tes baru, yang artinya jika gerbong sebelumnya sudah ada, tetap buat gerbong yang baru. Yang selanjutnya yaitu kita akan menampilkan semua tas-tas yang terdapat pada list-list yang kita punya. Dan jika kita lihat di sini terdapat while, maka fungsi while itu jika kita menambahkan sebuah data pada while, maka dia akan melakukan perulangan berdasarkan data yang sudah disimpan. Kemudian console.log current description, di mana kita akan menampilkan data berdasarkan deskripsi yang sudah ada di data sebelumnya. Dan juga disk-nya yaitu head yang dari sini, dari kelas list. Yang selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah task baru. Kita kan udah membuat variabel baru nih. Kita sudah membuat data baru dari task list ini. Karena kan kita sudah mempunyai variabel dan data baru, yaitu ini, kemudian kita tinggal pakai aja nih untuk membuat task-task lain, yaitu dengan cara kita input aja my task list, dan kita tambahkan task yang akan kita tambahkan. Di sini saya menambahkan beberapa task-task baru. Karena di dalam my task list ini ada isi yaitu task list. Dan dari task list ini juga terdapat isi lagi, yaitu add task. Itu ini. Kemudian langsung aja kita tampilkan semua task-tasknya dengan cara kita memanggil function display task. Karena kalau kita tidak inputkan ini dan tidak memanggil function display task ini, maka outputnya tidak akan muncul. Dan pada linked list ini kita sama sekali tidak menggunakan array, tapi hanya cukup menggunakan linked list. Kemudian langsung kita coba lihat saja gimana hasil dari pemrograman kali ini. Nah, di sini sudah muncul data-data yang sudah kita input tadi.